سيد المرسلين وعلى آله صحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين، وخصوصا لمن صنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم بمالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sila dibaca. Terus tambah lagi satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'alam wa ta'alim, tadhukar wa tadhkir, nafa wal intifa, ifadah wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyyihi wa dilalata ilal khair wa du'a ilal huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi bid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan bahasan hikmah yang ke-72. Ini hikmah yang akan kita bahas nih masih ada kelanjutan sama hikmah yang 2 minggu lalu yang kita bahas mengenai masalah tamak. Bunyi hikmahnya, ma qadaka syai'un mithlu wahmi. Ini yang pendek sekali. Ini kita lanjutkan ke selanjutnya. Hikmah yang ke-73, anta hurrun mimma anta aisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Artinya, ma qadaka, tidak ada yang membawamu, syai'un, kepada sesuatu kehinaan, mithlu wahmin, seperti keraguan. Waham, tidak ada yang menggonceng atau membawamu, mengarahkanmu menuju ke suatu kehinaan seumpama waham, keraguan. Minggu yang lalu kan sudah kita, berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah kita jelaskan bahwa di antara sebab orang itu bisa tamak, bisa tidak pernah merasa puas, selalu ingin kurang terus, sehingga untuk mewujudkan yang diinginkannya itu ya tentunya dengan berambisi. Maka ya, itu tidak lepas daripada menggunakan hal-hal yang tidak semestinya, bahkan bisa melakukan hal-hal yang melanggar syariat guna untuk mencari kemauannya tersebut. Nah, dia akan jadi hina orang tersebut. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Nah, di antara sebabnya karena keraguan-raguan. Waham ini ragu-ragu.
Yakin itu tingkatan atas. Kalau tidak yakin paling bawah. Tengahnya itu ada namanya syak. Ada namanya syak, ragu-ragu. Ini yakin, ini 100% tidak yakin. Di tengahnya itu namanya syak, ragu-ragu. Nah, di atas ragu-ragu ini namanya zon. Antara syak dengan yakin itu ada namanya zon. Sangkaan akan lebih terjadi. Nah, di bawah syak ini ada namanya waham. Kemungkinan kecil untuk terjadi, namanya waham itu. Ragu-ragu yang kemungkinan kecil tidak bakalan terjadi gitu, namanya waham. Nah, paham ya? Tidak ada sesuatu yang membawamu kepada satu kehinaan melebihi keragu-raguan. Minggu yang lalu juga sudah yang jelaskan bahwa apa itu tama, ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi, yaitu tergantungnya hati kepada apa yang di tangan makhluk, apa yang dimiliki makhluk. Selalu mengharapkan apa yang ada pada diri makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi budaknya makhluk. Wa tasawwuful qalbi ila ghairillah, dan tidak yakinnya hati kepada selain Allah. Nah, otomatis kalau sudah tidak yakin dengan Allah, kurang yakin dan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala, otomatis bergantungnya ya nggak ada yang lain selain kepada makhluk. Nah, di saat orang itu sudah yakinnya kepada makhluk, bergantungnya kepada makhluk, nah di sanalah dia akan jadi hina, akan jadi budaknya makhluk tersebut. Nah, kalau budak jadi makhluk ya akan hina kita. Karena makhluk itu siapapun dia tetap makhluk juga daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini masih kelanjutan daripada hikmah yang kemarin, ini masih menjelaskan hikmah yang kemarin. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Wara', ini juga kemarin sudah yang jelaskan. Seumpama laukila lit-tama', kalau ditanya kepada tama' ini, man abuka, saya dengan to'ame, saya bapak de wahai toma, ini seumpama diwujudkan toma ini, siapa orang tuamu? Maka dia akan jawab laqala asyakku fil maqdur, yaitu keraguan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ragu-ragu di atas ketetapan Allah, kurang yakin di atas ketetapan Allah. Wah tertulis 500 tahun sebelum lahir, itu ragu-ragu, tertunda ke mau ragu-ragu di zaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bapaknya yang namanya toma. Kemudian wa ma hirfatuka, apa terus kerjaanmu? Al-iktisabu dhulli, aku membawa orang jadi hina. Kalau dia sudah toma, ingin sesuatu, tidak pernah merasa puas, arak beduin lagu melian doang terus, sehingga apapun yang dia buat, bahkan segala yang diharamkan bisa diterjangnya untuk mendapatkan hal tersebut, sehingga dia menjadi terhina. Wa ma ghayatuka, terus puncakmu ini wahai toma, apa target intimu itu? Yaitu al-hirman, supaya orang-orang itu terhalang daripada Allah, sehingga dia jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa makhluk ini akan bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga bergantungnya dengan makhluk utuh-utuh. Nah, sehingga apa ya, jadi hina. Al-hirman itu targetnya daripada toma. Paham ya? Kalau bahasa ente tomaknya apa tomaknya? Rakus ini kan marah itu ndek nuwah merasa puas, ndek nuwah merasa pendak. Iwah bedoi lagu malik doang, ini namanya tomak. Nah, orang seperti ini mau sampai mati tidak akan pernah, dia akan hina terus. Maka ini lanjutan hikmahnya ini, kan ini lanjutan hikmahnya bunyinya, anta hurrun mimma anta ayisun, anta hurrun, kamu menjadi merdeka, mimma dari perkara anta ayisun, yang kamu tidak harapkan.
Kamu akan jadi merdeka jika kamu tidak menginginkan apa yang kamu harapkan. Jadi tatkala kita tidak menginginkan sesuatu, kita merdeka sudah. Merdeka. Wa anta abdun liman anta lahu tamiun. Wa abdun, kau akan jadi budak, jadi hamba lima atas perkara anta lahu tamiun, yang kamu terhadapnya tamak. Kalau kamu sudah tamak kepada sesuatu, itu akan menjadi budak sudah. Tapi kalau kamu enggak tamak, kamu enggak ingin sesuatu itu, merdeka kamu. Paham ini ya? Misal nih, contoh misal, lamun dek temele berdua motor wah atau mobil, dinarak susah tekan, dinarak sepikiran, betul dek? Lagu lamun tuah pengen misal berdua motor atau mobil atau balik, dek bantu berdua mikir dek, be tapi tak kepen nih, no dek bantu berdua mikir, macam-macam dia tegawe, adik tema mau. Lamun tuh tentu mau aman, tambah pusing deh. Pikiran pajaknya, pikiran beli bensinnya, pelian bilang jelo harus tangatan, harus terawat. Ini terjadi budak jarina. Budak anda jarina. Budak anda. Ya kau yang budak kan? Itu pebudak kan jadinya. Makanya ketika kamu tidak menginginkan sesuatu, kamu merdeka sudah. Tidak ada yang kamu pikirkan. Tapi tatkala kita mau, buruk dah kena mau doang, wah jadi budak ada. Lelah dah mikir dengan bentana itu mau. Apalagi wah mau malik doang. Pikiran macam-macam no itu. Maka ini disebutkan anta hurrun, kamu merdeka, mimma anta aisun, dari perkara yang kamu tidak inginkan. Kamu tidak inginkan sesuatu, aman sudah, tidak ada yang kamu pikirkan mau bayar ini, mau ini, tidak ada. Tapi tatkala kamu mau, baru kamu mau saja itu sudah mikir. Mikir. Apalagi kalau sudah dapat, tambah lagi double 10 mikir. Pikir ginian itu. Paham ya? Semua itu bukan hanya dengan berdua milih jabatan misalnya, milih jabatan. Alam muda milih jabatan kan aman, entah mikir macam-macam. Lagu nak milih jabatan, buruk nak mikir doang kan doh, ngeri no. Mantan, buruk nak mikir doang wah, nembe, buruk nak ingin doang nak mikir kan. B harus aku peta nih apa rana tok pos mangkring, terus B targetku mikir padahal belum tentu menang. Belum saingannya, belum apa kalau sudah jadi aman, oh semakin gak bisa tidur marah pak hari mundurin diri. Dan tenang peta doang. Nah itulah tatkala kita mau namanya dunia ini, di saat itulah kita akan menjadi budak. Makanya dulu almarhum kita yang Kiai itu katakan, kalau kamu mau nggak susah, jangan mau jar. Jangan mau. Kalau kamu mau, baru mau aja sudah pusing kamu. Apalagi kalau sudah dapat. Tetapi beda pusingnya dengan agama. Kalau pusingnya karena dunia, zulumatun fil qalb, gelap hati enten. Lamun terisu di dunia ini gelap. Semakin terus semakin gelap. Lagu lamun terpusing di agama misalnya, pusing di agama, ini semakin terpusing mikir agama, bagaimana umat ini jadi baik, bagaimana aku ini bisa istiqomah salat berjamaah, istiqomah ngaji. Ini pikiran nih semakin dipikir semakin bersih hati ente, semakin bersih itu agama. Mikir terlagu ibadah. Ada semara bahasa peradai no kan, umur tene tetap jangan buai. Bembe pun tahu tertolok jangan buai, tertolok di pinggir pantai buai ende, tertolok di pinggir jalan buai ende, tengah ngaji lete buai ende umur dah ngaji, jangan buai doang, pada masih lelah ngaji ni lelah kan dek, mau lelah doang daripada ngantok begawean, lelah tengah ngaji ni, nah laga muda tindak le balik nak ni, buai ende umur dah masih, pada buai pada apalagi sana ke langsung makerek tu. Lelah masih. Aku lelah tu dalam kebaikan ni bernilai. Semakin terlelah dalam kebaikan, semakin dia bersih batin tu. Itu kelebihan. Maka carilah kesusahan yang membawa
ketenangan dalam hati kita. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Coba wah ada milih sesuatu lah kena. Mulai dah mikir kena. Mulai dah mikir. Tatkala sudah punya tambah lagi mikirnya. Pikirnya ini, jaganya, pikir ini, pikir itulah dunia. Maka ada seorang ulama, kalau ndek salah, Syekh Hasan Syazili. Nah, beliau mengatakan, toma ini kan hurufnya itu ada berapa? Toma itu ada berapa? Hah? Ada berapa? Apa sebut? To, mim. Dia mengatakan, Syekh Hasan Syazili berkatakan, sahibut tama la yashba'u abadan. Orang yang punya sifat tama ande ini besoh sampai mati. Dak akan berduit tetap doan kurang, tidak akan pernah merasa puas. Beliau katakan, ala tara anna hurufahu kulluha mujawwafah. Maka kamu enggak tengok itu huruf tama itu yang tiga-tiga semua berlubang dek. Tok berlubang dek. Tok, mim berlubang dek. Ain nganga dia tutup nganga doang. Semua huruf toma itu dia nganga. Maknanya apa? Dia ini puas lah pokoknya sampai piran pun. Itu. Kalau orang sudah punya sifat toma tidak akan puas. Sampai kapan puasnya? Mati. Dan ini puas, kurang dakan dengan ini kurang sehingga apa? Berusaha mati-matian sehingga enggak pikirkan amal agamanya, enggak pikirkan kesehatannya, enggak pikirkan apa, ya, sehingga menjadi budaknya dunia. Nabi kita Mustafa Muhammad SAW sabdakan dalam hadis Bukhari, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin ahabba ayakuna lahu wadiyani wa la yamla'u fahu illa turab." Lau anna libni Adam, kalau seumpama bagi anak Adam ini wadian, satu lembah min dhahabin, daripada emas, penuh emas, habba ayakuna lahu wadiani, dia pasti ingin lembah yang kedua lagi. Mau ada dua bareh, ingin telu, mau telu terus empat, terus sampai kapan? Walam yamla'u fahu illa turab, kecuali nanti akan berhenti itu kalau sudah mulutnya ditambal tanah, maksudnya sudah kubur baru stop itu. Nah, itulah sifat toma. Makanya ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari sifat toma. Nah, bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari sifat toma? Ada juga para ulama mengarahkan di dalam kitab-kitabnya. Yang pertama diantaranya kasrul amal, yaitu kurangi, pendekkan angan-angan bahwa jak temah mati. Dah pikir mati, insyaallah ndak tajak ingin sak luik lalu kan wah terbahas rubin ini apatna lamun luik lalu harta benda ni lamun dia kena dan tetap yang taufik insyaallah taala minimal jangan suhi hisab lamun dunia ni bagus dan tersaluran dan insyaallah terhisab lagu ilmu mudah. Pertama, pendekkan angan-angan, jangan terlalu bermimpi ya Allah belo angan-angan, padahal manusia memang seperti itu, setiap kita punya sifat seperti itu, tapi jangan sampai itu menjadi masuk ke dalam hati kita. Pendekkan angan-angan bahwa kita ini bisa jadi besok mati, dan ingat kematian itu nggak kenal umur, nggak kenal usia. Bisa jadi yang sakit wah lelah tangat sakitin lagu ya masih dong hidup, sampai kadang ingin pada Arab papuk tiang nih bunuh badang piro asal lewatin, padahal dia endeng doang kali jelas mati. Aku dia mantan jalan mati masih doang papuk doang setiap terliwat itu ke kamu doan ku jelas mati. Lagu apa pikirin anak no terus meninggal adik itu kalau belum waktunya ya enggak. Udah pendekkan angan-angan, paham ya? Keminfatan kata para ulama,
sabahan wa masya'an yadhakun wa qad suyyinat kapnuhu wa huwa la yadri. Luwe kanak-kanak bajang no pada yang kakak ngeririk di pinggir pantai kan coba aturna siang malam yang kakak lagu dia sadari kapan wah siap teh siapan wah jangan tu kubur. Wa kam min sabiyyin yurtaja tula umrihi, berapa banyak anak kecil nih yang anak-anak masih kecil yang diharapkan akan jadi penerus, akan menjadi orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan orang tuanya. Lagu ia juluan. Nah, itulah kehidupan. Piraya dengan sawah mati-matian kejar bisnisnya lagu dek mana mau nikmati wah mati itulah dunia. Maka dunia ini apa? Mataul gurur, tempat gurur, tempat menipu. Kita pengen begini wah dosa ternyata itu mati dan itulah dunia. Paham ya? Yang pertama kecilkan angan-angan untuk mencari kerja dunia kerja, tapi angan-angan untuk jangan. Karena tipuan itu angan-angan seperti itu tipuan. Dendek barang jangan tersibuk ngeno terus mati dalam kesibukan seperti itu. Nabi pernah berpesan itu termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika matinya siapa itu? Nabi sabdakan innallaha ta'ala yubghidu kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah itu paling sangat benci setiap orang-orang yang alim, sangat pintar, pandai urusan dunia, jahilin bil akhirah, tapi bodoh dalam urusan agama. Semua urusan dunia apapun cara dia ngerti, tapi masalah agama tidak ada yang dia tahu. Ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita berusaha, ya jangan lupa bahwa kita akan mati. Usaha sambil kita siapkan bekal kita untuk kematian, untuk kehidupan yang lebih panjang. Secukupnya saja, karena dunia ini kita akan tinggalkan. Dia perlu kita siapkan, tapi secukupnya. Sekedar dek terminta-minta lek dengan dek tengemis lek dengan wah cukup. Lamun temere target sabelian niatan bagusan untuk apa? Untuk gunakan untuk berjuang agama. Dia niatan lain-lain. Padahal salah jarina. Dia apa sila dia lagu niatan untuk adik kundek ngemis dengan adik sedikit ku bantu dengan adik kemudahan dengan yang pegawai ada dengan cukup. Lagu lamun target-targetnya sepengin begini tipuan dunia no. Tipuan pasti baru fokus no sehingga apa? Lemah tanggal agama. Kadang apa? Milih tanggal agama ternyata itu lelah sakit. Itu. Paham ya? Itulah tipuan dunia. Kerja dunia sebagus-bagusnya, tapi jangan sampai kita meninggalkan bekal akhirat kita yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, obat tamak ini apa? Al-yakin bi anna ma qaddara lahu la budda an ya'tiyahu. Harus kita yakin bahwa apa sawah tetapan insyaallah taala jok kita pasti jak tema au itu aningna dalam tetapan insyaallah taala. Apapun yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan untuk kita, tidak akan menjadi milik orang. Itu harus kita yakin, sehingga apa? Ndek te berhambuan jok bos, ndek te berhambuan jok makhluk lagu lamun ndek te yakin barang ngono. Apa unin dengan seli atas te bos te pejabat te bani telanggar, bani telah kuan karena apa? Ndek te yakin jok Allah Ta'ala, sehingga te suruh maksiat pun bani tega gawe bani tertentang Allah Subhanahu wa taala karena bergantung lalu te jok makhluk no karena kurang yakin te jok Allah Ta'ala. Maka harus te yakin. Dan kita ini tidak akan mati kalau sebelum sempurna jatah rezeki kita akan kita dapatkan. La yamutanna ahadukum hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati salah seorang dari kalian kalau sebelum rezekinya sempurna. Tabedue misalnya jatah dia ini semeliar, bere pun tante sakit tu ben tante anu jatah tapi hidup sebelum nebuek tak kelorang sak meliar nih. Paham deh? Dengan bepun dan sungguh usaha tetap jadi mau semeliar nih, ataupun ditinduk doang tetap kalau memang ketepusannya. Paham dah? Terus dia kebagian Ustaz, kebagian itulah jadikan ibadah kerja itu, jadikan ibadah jadian niatan untuk ibadah. Dek napa kita kerja nu untuk cari no, tapi untuk ibadah kembali digawe usaha nih, karena Allah sak perintah dek napa ucuk-ucuk usaha cari kepeng dek.
Kita jadi orang Islam nih kerja ini apa? Ibadah karena nuntut perintah Allah saya perintah itu. Lamun betul-betul yakin sebenarnya andai tende usaha doan, namun wah memang takdir tak akan dapat, pasti akan dapat itu. Sebagaimana kita dibayi itu. Cuman kita diperintah Allah untuk berusaha. Allah yang perintahkan, maka kita jalani begitu. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, ayya'rifa afatil mali. Harus kita tahu juga afat daripada harta benda tersebut. Dia punya afat, jabatan itu, apapun itu yang kita miliki itu dia punya afat. Kalau dia berlebihan, apa afatnya yang kita harus kita tahu. Kemarin kan sudah tiang jas. Dalam terbedui harta benda sak luwe itu kan dia terlepas dari sak telune. Yang pertama yulhihikum an dzikrillah. Entah berdua luwe sangat toto bisnis te properti ta apa tu mesti dia kurang wah ingat ke Allah taala. Dakana halal memang murni halal dia tu akadu macam-macam. Mesti jangan berkurang. Jangan berkurang wah ingat ke Allah taala karena sibuk tano. Seumpama dek tano ya jurukum anil ma'siyah kan mudah dilakukan untuk maksiat. Mudah-mudahan itu kan mudah maksiat tinggal apa ya kayak tinggal ini lamun dek yang topik maka habis nanti kan lamun seumpama dek maksiat juga dek terlali tetap taat dan berubah keadaan tu saking wah dek terkesan mungkin dek terkesan wah dunia wah tenteng agama di atas dek terkesan lu luwe berdoa nana ibadahnya tetap punya kebaikannya tetap lagu terakhir ni 6 bulan lepas apa itu tudul hisab yaumul qiyamah jangan suwe hisabna hari kiamat nanti suwe dengan wasa miskin-miskin wah joget-joget li surga wah senang ya masih nanti Nabi sabdakan itu pernah Nabi ketika kumpul-kumpul itu nanti dari kalian ini sahabatku ada yang masuk surga itu terakhir sambil merangkak maka wah Abdurrahman bin Auf wah oleh diri ini wah merasa wah sehingga dia datang ke Siti Aisyah tanya siapa maksud Rasulullah orang yang masuk surga dengan perangkat tadi kan sahabatku kamu sudah Abdurrahman bin Auf apa kurang Abdurrahman bin Auf ya kakinya nih pincang Abdurrahman bin Auf nih kembali dia noh ketinggalan jihad loh yusugah lebih jihad sampai kakinya nih pincang sebelah apa ibadahnya kurang nah karena itu lalu hartanya paling terakhir sahabat Nabi tamu surga sampai merangkak begitu. Dan semua hartanya dalam kebaikan. Abdurrahman bin Auf itu kan sekali datang hartanya selembah unta saking pintarnya berusaha ya. Dagu apa sengeno datang sengeno fisabilillah sengeno datang sengeno fisabilillah dia dengan ahli sedekah dia nembe boy. Dagu tetap masuk surga paling terakhir. Apalagi lawan sandek kena leman. Paham ya harus kita tahu afatnya juga. Cuman perlu kita ingat bahwa ya miskin itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jalani. Silahkan mau punya jabatan tapi jangan maksiat di situ. Silahkan jadi orang kaya silahkan tapi jangan maksiat di situ. Silahkan jadi apa silahkan tapi jangan maksiat di situ. Kalau udah maksiat tercelalah kita itu. Paham ya? Tidak dilarang dalam agama. Tapi kalau kita maksiat di situ, nah disitulah kita akan tercelahi hina. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang tanyakan. Nah, ini aja nih kelanjutan hikmah yang kemarin itu aja ini. Enggak, ayo baca yang tanyakan dulu nanti ada aja ini. Kadang dari pertanyaan ini nanti ada yang kita dapat. Paham gak ini? Iya paham sih. Tetap pada pegawaian tetap. Lagu luangkan waktu itu untuk ibadah. Saya yakini bahwa itu ini jatuh mati. Laporan dia jatuh mati. Dia tidak tertipu dia dengan dunia nih. Kita akan setiap jalur terdengar panggilan. Kadang tetangga dia, kadang keluarga dia, kadang ini. Itu termikirin itu mesti kan seberaknya jatuh perangkat sambil tu waspada, kerisa iri, berusaha sak kena, dendek berusaha dek kena, jangan sehingga apa kita mati dalam keadaan siap. Utang-utang kita segera diselesaikan. Utangnya jangan diremehkan ini utang ini. Kecil besarnya utang itu sama. Kadang kita ini remehkan. Utang ini berat.
yughfar lisyahid kulla dzambin illa dain, Nabi sabdakan, akan diampuni segala dosa yang dilakukan orang yang syahid itu. Orang syahid fisabilillah walaupun duwe maksiat senegawe tak ampuni sebab besarnya syahid itu, kecuali dosa utang dan utang pun utang. Nah, syahid loh fisabilillah dah dapat sertifikat syahid, semua dosa akan diampuni dengan syahidnya fisabilillah itu. Lagu lamun dia utang dek man utang pun ni. Itu ni waktu syahid syahid jaya. Dan utangnya kecil besarnya ibadah. Nah, makanya kita usahakan segera. Takut dan mati ini beri utang takut segera. Dia ni tahan-tahan kepeng waru arak dengan kepeng nar lagu menyawarno dia dano. Dia takut mati bare. Ya nama tertipu si dunia ni. Insyaallah lamun berdoi utang berbayar jangan terganti Allah taala. Lagu lamun dek terniat bayar jangan ngeuh ajarin. Kan wah Nabi pernah berjanji jangan berbayar si Nabi. No dengan memang dengan dia berdua sama sekali. No. Ya pian dari dalil padahal lu kepeng luwe. Lagu nu bayar deh demi bayar. Nah ini orang bahaya ini. Nanti nyeselnya keluar biasa kalau sudah mati itu. Paham deh? Nah, Nabi itu yu'ta li janazatin, ketika Nabi dibawakan jenazah itu, maka Nabi setiap didatangkan jenazah ke beliau itu, beliau tanya, hallahu dainun, apakah ini sahabat ini punya utang enggak? Ya Rasulullah, punya. Sallu ala sahibiknya, kamu salati sudah. Enggak mempan, walaupun aku yang salati tidak akan mempan itu. Itu di syafaat Nabi doang dia mempan. Dia dengan sak mati berdua utang. Ya salatin, walaupun saya salat juga enggak akan mempan. Sallu ala sahibikum, salatin. Nabi loh. Dende sebenarnya jerak ni langsung peta dengan sebutan ni dende. Ni janji utang tapi tidak separah dengan utang harta. Nah ya. Tapi kalau dibawakan jenazah lagi halau dahin. Nah, ya Rasul, ya wahai sahabatku, ini dia punya utang enggak nih orang ini? Tidak ada Rasulullah. Nah baru Rasulullah salati. Manfaat salatnya Nabi. Karena salat Nabi itu apa maknanya? Itu syafaat itu. Berarti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia berfungsi wah nu dekat Nabi. Nah, insyaallah ya tusan selesaian urusan barang kanono dia jadi beban anak-anak itu cuma menuh itu mati selesaian. Sehingga kita mati pun kepada Allah dalam keadaan selamat. Dan khawatir lah mentebdian terbayah dan insyaallah jangan terganti si Allah Ta'ala karena harta dengan no ya bait harta na di bait harta ente si sehingga ya jangan bait kepeng no itu no barang di apa bait kepeng itu saran deh kepeng tu ye jadi baik dengan bait kepeng no lagu si tunda doa si anu doa. Enggak seperti yang dulu pernah yang katakan orang yang suka ngutang rentan jadi dengan tukang lekak sudah. Orang dek mana harak pada negara kelekak kan. Gitu. Sehingga apa nanti kalau sering bohong dicap jadi kadzab, pembohong. Jadi kalau dia kayak pembohong ya terus nanti. Memang niatnya sudah enggak akan bayar utang. Paham ya? Nggih, masalah toat ditanya. Iya. Toat bukan toat. Toma. Toma ditanya. Iya. Mari Toma. Siapa bapakmu? Bapakku adalah keraguan. Nah, apa maksud kalimat ini? Apa bisa kita artikan bahwa keraguan ini adalah sebab utama dari Toma? Iya, itu sumber utamanya. Sumber utama toma itu tatkala kita ragu-ragu kepada Allah, aksakku fil qadar, tatkala kita ragu-ragu dengan jaminan Allah, berarti pindah ning yakin tanu dek makhluk. Maknanya yakin ini memang jak Allah Taala memang harus kekuatan nah. Karena memang enggak nampak, lah mulai makhluk ini kan ya nampak, kelengatan. Aku sih tertuntut bagi orang sabiriman yakin terjanji Allah no. Dan itu pasti. Nah, harus terlebih yakin lekno ketimbang apa sale arah lek makhluk. Karena lamun tuharan bergantung lek makhluk ni jatuh jadi budak wah si iya. Apapun dia nudin pasti dia ada turutin. Itulah makanya.
seperti yang tuan katakan tadi, lamun tuh mele sesuatu mulai tuh jadi hamba, buruk temele doh jadi hamba tuh. Buruk temele dia mantap mau barang buruk temele doh nah mikir, mulai telah mikir. Apalagi waktu mele tambah lah. Makanya apa ya harus belajar. Maka lawan daripada tamak ini apa? Wara. Wara ini apa? Jaga diri. Namanya wara ini jaga diri kita dari hal-hal yang haram dulu. Kalau dia haram, kemudian yang syubhat, kemudian yang syubhat sudah dari yang berlebih-lebihan yang tidak kita butuhkan. Wara ini tingkatannya wara daripada hal yang haram tidak tersentuh, kemudian wara daripada yang syubhat ini ragu-ragu nih gembir nih, kemudian wara dari yang halal. Halal maksudnya apa? Secukupnya. Lamun cukup sak berdua itu cukup untuk kebutuhan keluarga te anak te ndik te berharap ya dengan ya cukup ya wara. Nah, untuk mendapatkan waro ini caranya harus qanaah. Qanaah itu apa? Terima apa adanya. Syukuri apa wasarane itu syukuri. Beduit ne syukuri yohana. Syukuri. Kadang kita ni kan syukurna kurang. Ngate dengan seanu-anu doan. Padahal syukuri. Tertoko lagi berpantai ngupin. Alhamdulillah masih ketebang hidup ngupin insyaallah taala. Luwe dengan lima sakit ingin sehat marang ini. Lagu karena itu pikir te dengan seanu-anu dia syukuri. Hebat belajar toko masih ada barang alhamdulillah masuk ke tebing urus ngasen alhamdulillah masuk tebing hidup masuk ke tebing ngopi masuk tebing syukur dari sekecil-kecil itu kita syukuri itu lu dengan ingin sehat ingin ngene lagu ndek mantap bang itu dia tinggal nikmati syukuri lu apa seadanya dengan itu nanti Allah lagu itu dah syukur itu syukuri nikmat tokol ngobrol bareng ngaji bareng ngopi ya pekelema-lema masih sehat badan tuh masih tanah kan itu syukuri padahal itu nikmat yang boleh seumpama itu dicabut kesehatan dicabut dah ada gunanya apa saduwe ini mah lagu kita pada doang nikmat seboleh no lamun boleh mentereng ngene dengan boleh mentereng ni rata-rata hidupnya ni susah untuk apa ya susah bayar cicilan susah bayar ini susah doang ruana doang wallahu a'lam bishawab. Yaitu memang sumber daripada tamak itu tatkala kita sudah ragu-ragu daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ketika kita ngaji-ngaji ngaji namanya mau dekat dengan Allah ini ya nggak bisa kalau masih ada tamak dalam diri kita, nggak bisa. Kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita masih ingin yang lain-lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya susah. Bisa-bisa tapi susah karena nggak bisa dianukan. Dibarengkan bisa, tapi kalau dilebihkan selain itu nggak akan bisa. Kalau dibarengkan mungkin, tapi itu pun berat. Dibarengkan itu berat. Kalau orang nggak diberi taufik oleh Allah, bisanya dikalahkan salah satunya. Kalau dibarengkan ya kadang maju mundur jadinya. Nah, doa makanya biar Allah Subhanahu wa taala jaga kita, pelihara kita, lindungi kita. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Hai. Ya. Itu termasuk kan sebab-sebab tamak itu kan dia banyak. Sebab tamak itu diantaranya kesualin nas, ingin terus minta kepada orang. Minta kepada orang ini diri orang tamak. Entah minta perhatian, entah minta harta, entah minta jabatan. Itu namanya tamak. Termasuk perhatian. Apa kalau bahasanya perhatiannya apa namanya? Carmuk. Dan apa ngedeng hati doang yang perhatian dengan itu bagian daripada ciran itu tamak itu. Beda minta perhatian itu tamak. Kemudian apa ciri tamak itu? Wal khaufu madzammihim. Takut dengan tidak berparing li diri nana. Takut terbenci dengan tamak. Tatkala kita ini barah-barah gedak nalai aku barah ini tamak berarti dah bergantung lah iya. Itu tamak itu orang seperti itu. Ya takut tergedekan sih dengan meli ini lapor dengan ini sayang le ya. Ya takut ada dengan barang secuekin ya berarti wah tamak itu no kembali dia terikat sih ya berarti.
Ngamati hidup di dunia ini ngambil pun soleh, taat, baik, te arak sademan, arak sandedem. Sudah tuh. Nenek ini itu Nabi Muhammad doang ngambil soleh dan takwa. Arang ni dan benci. Hah? Luwe, kenapa kurang Nabi Muhammad? Apa cacatnya? Sempurna Nabi Muhammad. Nah kalau orang itu takut, takut, degan-degan, takut, tercuekin, berarti tomak dia itu. Orang tomak itu seperti itu. Paham lah? Apalagi juga kata nisibihim, merasa nyaman, tenang dengan makhluk ini, dengan dunia. Rumah tokol kanca pejabat no nyaman, dekat kanca Pak Wah nyaman. Nah itu termasuk tomak. Macam-macam lah jenis tomak itu banyak, termasuk yang ingin perhatian dan sebagainya. Paham ya? Ya. Makanya kita yang tidak usah terlalu khawatir ya sudah. Kita jalanin hidup ini sudah buat kebaikan sebaik-baiknya, nggak usah pedulikan. Kalau kita buat kebaikan, nggak usah pedulikan asal kebaikan sesuai dengan syariat. Apapun kita gawe dunia ini akan lepas dari omongan orang. Ada yang tetap merespon tidak baik, ada yang baik. Nggak perlu kita, nanti kalau dia nggak ini bagaimana? Nggak peduli, tidak usah. Kalau makanya belajar kita muamalah itu karena Allah, jangan karena makhluk. Karena kalau kita karena makhluk itulah namanya kita toma. Nah ini kita usaha muamalah itu dengan Allah. Buat kebaikan itu karena itu kebaikan. Gawe kebaikan ini kebaikan. Dek kenapa? Karena ada demen dek bareh, ada sukan dek. Kerjakan kebaikan itu karena kebaikan. Mau orang senang, mau orang tidak senang, tidak masalah. Nah itu namanya sedang orang tidak toma itu. Tapi tatkala kita masih bergantung kepada orang, bareh dalam gawe ini berembe, dalam gawe ini, nah itu saat ini namanya kita toma. Ya. 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 Nah, itu perintah Allah yang baik itu. Perintah Allah yang baik. Madis perintahkan kita banyak-banyak doa untuk itu. Enggak apa-apa. Paham ya? Enggak apa-apa kalau itu. Semakin sida doa itu semakin disukai oleh Allah. Ini tomaan maksudnya apa? Sida usaha fisik ini gunaan untuk cari dunia sampai dia lupa macam-macam, dia dah merasa puas. Lamun doa ini kan semakin kerang tergawe semakin bagus. Paham deh? Nah, jangan bergantung, buat kebaikan itu karena itu kebaikan. Dan jangan pernah kita ingin dalam hati kita kalau berbuat kebaikan itu mau dibalas orang, enggak usah. Tidak usah, udah kebaikan buat kebaikan, tidak usah mengharap pujian orang kan buat berbaik balas, tidak usah. Kerjakan kebaikan karena kebaikan. Mau orang puji mau tidak ya sudah. Jangan berharapan ada yang mau bantu dia nih berjalan. Itulah namanya kita tomak itu. Tatkala kita bantu orang, kita harap dia berbuat baik kepada kita, itu tomak gitu. Buat kebaikan baik sudah. Mau dia nanti akan balas ya udah terserah, itu urusan dia itu. Seperti itu. Nanti kita selamat. Kalau kita masih dengan aja masih doang berharap bareh. Apalagi ya bareh kecewa nih tuh bantu kecewa nih, terlama kelas dari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ubbina nasta'inu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biya lil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.